siapapun kita juga bisa melakukan dengan handphone. Nonton TV yang selama ini kita harus stay di rumah nonton, nggak bisa kemana-mana, sekarang nonton bisa di handphone. Bisa apapun, belajar apapun bisa di handphone. Mencari uang juga sekarang bisa di handphone, gitu ya. Tapi ini untuk tujuan yang positif ya, mencari uang dengan tipu-tipu ya juga pasti. Jadi teknologi itu bermata dua, bisa membuat kita menjadi lebih maju atau juga sebaliknya. Ketika kita sudah apa ya, ter eh, teracuni dengan apa sih, game misalnya tanpa kita menghasilkan apapun dari game tersebut, otomatis itu pasti merugikan kita gitu ya. Kita akan lupa waktu, lupa teman, lupa lupa segalanya karena kita terfokus dengan game gitu ya. Karena tidak selamanya teman-teman itu selalu mendapatkan kucuran dana dari orang tua gitu ya. Kalau misalnya hanya mengandalkan game terus tanpa ada pendapatan yang didapatkan dari game tersebut. Kecuali kalau sudah jadi gamer gitu ya. Ada uang yang dihasilkan dari game. Itu ya. Jadi sekarang teman-teman kalau mau belajar itu tidak hanya melalui kelas di kampus ataupun kelas di ruang les ataupun di manapun, tapi sekarang bisa belajar dari uh, PC ataupun laptop ataupun dari handphone teman-teman untuk belajar asal mau gitu ya. Sekarang masalahnya kan banyak yang nggak mau, sudah difasilitasi juga belum tentu mau, gitu ya. Karena apalagi sekarang kelas-kelas online yang free itu juga cukup banyak. Oke, jadi generasi GSM itu pertama kali itu tahun 82-an. Jadi kalau tahun 82 mungkin teman-teman juga pada belum lahir gitu ya. Mungkin ada yang orang tuanya mungkin lahir di tahun tersebut gitu ya. Jadi ini dulu ada namanya grup, ini GSM itu grup Specified Mobile gitu ya. Jadi kalau sekarang ini GSM itu berubah namanya Global System for Mobile Communication. Jadi ini awal-awalnya dulu setiap setiap negara, setiap kepulauan, setiap benua itu punya standar yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang kalau untuk di Eropa tuh ada namanya ETSI, di Jepang tuh ada lagi namanya beda lagi, di Korea tuh dan Amerika juga beda, di Cina itu beda untuk standar-standarnya mereka. Indonesia nganut mana yang enak aja kayaknya, kan Indonesia nggak punya standar sendiri itu ya. Jadi Indonesia ngikutin standar di salah satu negara-negara tersebut. Jadi sebelum adanya namanya 3GPP, 3GPP ini adalah 3GPP ini terbentuk, kok nggak mau jalan ya. Nah, jadi dulu di apa namanya di Amerika Utara itu ada namanya ATIS, kemudian di Eropa itu ada namanya ETSI, kemudian di Cina itu ada CCSA, di Jepang itu ada ARIP dan TTC, kemudian di Korea ada namanya TTA. Itu mereka berinisiatif melalui International Mobile Telecommunication atau IMT, itu undernya ITU, International Telecommunication Union, itu di PBB ya itu ya. Itu membentuk namanya 3GPP Formation. 3GPP ini adalah Third Partnership Project gitu ya, 3GPP yang sekarang dijadikan standar untuk layanan telekomunikasi seluler, 3GPP. Jadi 3GPP ini merilis standar-standar setiap tahun lah kalau dibilangnya, ada 3GPP 1, 3GPP 2, 3GPP 13, 14 sampai sekarang gitu ya. Nah, uh, 3GPP ini itu di bawah ITUR itu. ITUR itu radio. Jadi ada ITU itu ada tiga, ada ITUR radio, ITUT telekomunikasi, dan ITUD development. Ya. Nah, 3GPP itu ada ininya juga, ada 3GPP itu punya standarnya juga. Jadi 3GPP 1 itu GSM. Ini yang merilis untuk rilis teknologi GSM, GPRS, EDGE, UMTS, SDPA, HSUPA sampai sekarang LTE. Kemudian ada 3GPP 2, ini lebih ke CDMA, CDMA 2000, CDMA F2, F2 ini yang sudah 3G-nya maksudnya. CDMA F2 revisi A dan F2 revisi B, dan sekarang memang CDMA di Indonesia sudah tidak digunakan. Ada IEEE. IEEE ini lebih ke WiMAX atau ke Fixed WiMAX atau Mobile WiMAX. Standar-standar ya, jadi standar mereka mengeluarkan standar untuk GSM itu adalah 3GPP, 3GPP2 itu merupakan standar untuk ke GSM CDMA.
Nah, inilah arsitektur RAN, Radio Access Network. Jadi, teman-teman selama ini mungkin taunya bisa nelpon dan bisa SMS-an gitu ya untuk teknologi 2G. Jadi teknologi 2G itu yang real pertama kali 2G itu tidak bisa data sama sekali. Jadi dia hanya bisa mengirimkan pesan singkat atau SMS, teks gitu ya. Jadi bisa suara ataupun teks SMS. Dan awal-awal dulu yang namanya SMS itu karakter jumlah SMS pun terbatas. Hanya mungkin maksimal 100 karakter. Jadi kalau handphone lama itu, kalau teman-teman punya handphone yang punya orang tuanya yang lama-lama itu ya, monitornya pun paling hanya bisa untuk dua dua baris atau paling paling tinggi 5 baris lah untuk teksnya itu. Jadi kalau mau ngirim teks yang panjang, dia harus mengirim berulang-ulang. Jadi potong-potong dia. Nah, seperti apa sih secara flow-nya teknologi untuk GSM itu? Jadi gini, ini adalah perangkat handphone. Ini adalah perangkat handphone, ya, handphone yang biasanya kita gunakan untuk melakukan panggilan. Nah, handphone itu akan terhubung dengan namanya BTS. BTS ini ada di mana? BTS ini ada di tower-tower. Biasanya ada menara telekomunikasi yang tinggi menjulang, misalnya sampai 70 meter. Kalau sekarang sudah mulai berubah, tidak tidak semuanya ada di tower, tapi ada juga yang di atas rumah, mungkin dia hanya bikin pool yang tingginya 6 meter, kemudian dipasang antena. Atau juga ada di dalam ruangan yang antenanya kecil, yang seperti bola lampu. Nah itu, sekarang sudah sangat bervariatif gitu ya. Kalau teman-teman misalnya di dalam kota Palembang, itu biasanya lihat ada kayak tetmon tinggi di atas rumah, warna orange. Nah itu biasanya isinya antena. Jadi handphone kita itu selalu terhubung dengan menara terdekatnya, gitu ya, dengan tower terdekat, dengan BTS terdekat. Makanya dari Palembang ke Indralaya itu kan akan banyak tower-tower yang menangkap sinyal kita dan dia selalu berbagi informasi. Jadi si handphone ini akan selalu mengupdate posisi dia, location update. Dia akan mengupdate posisi dia ada di mana. Ini yang biasanya nanti ya kan kita tahu, oh ternyata si A number ini ada di Indralaya, oh si A ini ada di Palembang, oh si A ini ada di Gelombang, oh si A ini ada di Mesuji, dan begitu seterusnya. Walaupun dia tidak melakukan panggilan, ya. Jadi walaupun dia tidak tidak melakukan panggilan, tapi dia akan selalu mengupdate posisi dia ke menara terdekat, gitu ya. Jadi nomor handphone teman-teman itu akan selalu terupdate. Jadi si operator akan tahu, oh si A ini ada di mana, gitu ya. Walaupun statusnya dia adalah idle. Kenapa? Karena pada saat idle teman-teman kan tetap dapat sinyal. Di handphonenya teman-teman masih ada logo sinyalnya itu. Mau logonya itu ya 2G misalnya. Atau G, itu GSM. Atau GPRS. Atau E, H. Atau 3G. Atau H. Atau H+, gitu. HSUP atau HSDPA. Atau sekarang mungkin L, LTE. Atau mungkin sinyalnya 4G. Atau mungkin 5G. Nah itu logo-logo sinyalnya ya. Yang biasanya di barnya masing-masing handphonenya itu. Gitu ya. Nah, dari handphone ini dia akan komunikasi ke BTS. Dari BTS ini dia akan masuk ke tutup. Dari handphonenya pelanggan itu ke BTS terdekat. Ini namanya BTS. BTS itu apa? Base Transceiver Station. Transceiver Station. Jadi dia bisa transmit dan dia bisa receive. Jadi dia bisa memancarkan sinyal dan dia bisa menangkap sinyal dari pelanggan, gitu ya. Dari sini nih artinya sini apa? Ini komunikasinya dua arah, gitu ya. Ada RX, ada TX, ada transmit, ada receive, gitu ya. Jadi handphone mengirimkan sinyal ke BTS, ke menara itu, dan BTS itu memancarkan sinyal ke si handphone. Nah, di sini ada namanya komunikasi ke arah BSC. Jadi BTS itu punya controller, namanya BSC. Base Station Controller. Jadi semua BTS ini kan banyak BTS ini BTS, 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 BTS akan dikontrol namanya oleh BSC.
gitu ya. Dari BSC ini sekian banyak BTS, misalnya ini ada di Kertapati, ada di Indralaya, ada di Payakabung, ada di apa namanya di Indralaya itu Loro misalnya, atau ini Gelombang, atau ini Sakatiga, nanti dia akan masuk dalam controller namanya BSC. Semua itu akan dikumpulkan di BSC ini. Nah, dari BSC ini baru dia ke arah MGW. MGW ini ada di mana? Ada di, kalau di Palembang itu ada di Palembang. Kalau di Telkomsel itu ada di Demang Lebar Daun. Di dekat kantor gubernur itu ada kantor Telkomsel. Atau kalau Indosat itu ada di dekat uh, Bukit Seguntang. Jadi kalau teman-teman ke Bukit Seguntang itu ada tower gede belakangnya Bukit Seguntang, itu punya Indosat. Nah, itu ada masuk ke MGW gitu ya. Kemudian ini untuk apa nih? Ini adalah untuk voice, ya, untuk suara, gitu ya. Jadi untuk panggilan suara. Kalau untuk dia berinternetan kemana dia? Nah, ini untuk internetan dia pakai link yang ini. Dari controller maka dia masuk ke mesin namanya SGSN, ya. Itu untuk dia melakukan internet. Ada namanya interface. Interface-nya itu adalah GB, GB, gitu ya. Jadi kalau dari BTS ke arah controller namanya ABIS, ABIS interface, gitu ya. Ada dari BSC ke arah MSC namanya A interface, gitu ya. Jadi kalau untuk voice dia pakai A interface, kalau untuk dia GB ini dia untuk internetan. Jadi kalau teman-teman mau internetan dia akan larinya ke sini. Jadi jalurnya voice dengan jalurnya internet itu akan berbeda. Jadi voice itu akan melalui, dia akan ke core itu melalui A interface. Kalau yang untuk internetan teman-teman akan melalui GB interface itu ke arah SGSN. Ya, dari SGSN nanti akan ke GGSN. Nah, GGSN inilah yang nantinya baru ke dunia luar, ya, ke koneksi cloud internasional, cloud internet di luar sana. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sekarang? Sampai sini? Izin nanya Pak, Hmm. saya penasaran aja sih Pak, kalau di BSC itu biasanya apa saja Pak yang dikontrol terhadap BTS-BTS yang tersebar di situ Pak? Di BSC itu dia mengontrol semuanya. Jadi di sini ada namanya EAS, EAS itu external alarm. Kemudian ada uh, apa namanya untuk optimasi juga. Jadi kan gini, saya gambarkan dulu nih ya, biar enaknya ya. Saya gambarkan dulu biar enak. Kalau ini nggak bisa digambarkan. Saya tambahkan 1/0. Ya. Oke. Jadi ini namanya BSC. Belum ya? Ini BSC, ya, BSC. Nah, posisi BSC itu biasanya tidak jauh dari MSC atau di pusat perkotaan. Nah, BSC ini dia base station controller ya, namanya base station controller. Dia mengontrol semua yang ada di bawahnya. Di bawahnya biasanya apa? BTS, ya, sampai BTS X. Jadi bisa jadi ada 100 BTS lebih dalam satu BSC, ya. Nah, BTS itu kalian kalau teman-teman uh, kuliah di Indralaya, gitu ya. Di depan Fasilkom itu ada satu tiang kayak tiang listrik dan dia ada antenanya, tidak jauh dari terminal, gitu ya. Jadi ada tiang mungkin seukuran pohon kelapa lah tiangnya, tingginya mungkin sekitar 15 meter dan di atasnya ada antena. Itu persis kalau di Indralaya itu ada 6 titik dekat Fakultas Ekonomi.
dekat terminal, Fakultas MIPA, di teknik ada 2, terus di belakang aula auditorium itu ada satu biji dekat laboratorium bahasa kalau nggak salah. Itulah namanya BTS. Atau kalau di luar itu ada tower tinggi, depan kampus itu ada, di samping kampus itu ada tower tinggi 72, itu ada antena. Nah, itulah BTS kita. Nah, BTS itu kan tersebar, ada di kampung A, kampung B, kampung C, kampung D, dan dia ada di mana-mana gitu ya. Nah, BTS itu akan terhubung ke perangkat namanya BSC ya. Dari BTS ini ke BSC, BTS ke BSC. Jadi semuanya akan larinya ke BSC gitu ya. Nah, dia akan mengontrol apa saja yang dikontrolnya, semua yang terkait dengan BTS akan dikontrolnya, terkait masalah handover. Jadi dari BTS A ke B, B C, C ke D itu akan ada handover. Jadi kenapa teman-teman kalau nelpon itu dari Palembang ke Indralaya tidak pernah putus? Pernah nggak berpikir kayak gitu? Kalau nelpon, oh kok tidak Nah, pernah putus? Bukan berarti sinyalnya itu manteng dari BTS A ini, misalnya ini Palembang Indralaya misalnya, gitu ya. Teman-teman ketika keluar dari kampus Unsri, teman-teman dapat sinyal dari BTS ini, misalnya. Terus teman jalan ke sampai sini, jalan sampai sini, terus sampai ke Palembang misalnya. Bukan berarti sinyalnya ini nyampe sini. Ketika teman-teman di Palembang sinyalnya masih dari Indralaya, tidak. Jadi ada namanya handover. Itulah yang tugasnya dari BSC. Dia akan menghandover dari BTS ini. Pernah tahu dengan lari estafet? iya tahu Pak. Oke. Jadi BTS ini dia akan ngobrol dengan BTS ini. Kan lewat ini ngobrolnya. Ini ada pelanggan kita nih, mau ke tempatmu, silakan diambil gitu loh. Nanti dia akan melepaskan di sini, akan diambil oleh ini. Nanti ketika dia posisi di sini, di pertengahan antara BTS ini dengan ini, dia akan ngobrol. Ini ada si pelanggan ini mau ke tempatmu, silakan diambil. Dia akan lepas ini dan diambil oleh ini. Dan begitu seterusnya sampai dia ke Palembang. Nah, itu namanya proses handover. Kalau handover ini gagal, dari A ke B, ternyata si B ini tidak mau mengambil, maka dia akan terputus. Ketika terputus, maka teman-teman harus melakukan panggilan ulang, gitu ya. Nah, inilah dari si controllernya ini. Akan di-create, dia akan meng-create, akan membuat hubungan antara A, B, C, D ini saling berhubungan. Kalau dia tidak terhubung, tidak saling mengenal antara A dengan B ini, tetanggaan mereka berdua ini tidak saling ngobrol, maka ketika si pelanggan kita ini, ketika dia mau pindah ke sini, si B ini tidak mau mengambil, otomatis dia akan putus. Dia akan tetap dia genggam terus oleh si BTS ini sampai dia benar-benar hilang sinyalnya. Jadi anggaplah misalnya dari Indralaya mau ke Palembang, ternyata yang ini semua BTS ini tidak ada yang berhubungan dengan beliau ini, gitu ya. Ini tidak ada hubungan. Jadi si pelanggan ini yang tadinya di BTS ini, dia akan terus jalan terus sampai sini. Sampai ini sinyalnya dari BTS ini benar-benar hilang. Ketika dia sudah habis, baru dia putus, maka itu akan lakukan panggilan ulang. Jadi itu, konsekuensinya seperti itu. Itu gunanya controller. Jadi banyak yang dikontrol dari BTS-BTS itu, termasuk dengan penggunaan TRX slot. Jadi kalau saya gambarkan lagi, dari BTS tadi, dari BSC tadi, kan ke BTS. Papan tulisnya kurang gede sih papan tulis ini. Ini BSC ya, kan BTS ya, BTS. Terus sampai sekian ratus BTS lah ya, istilah. Nah, di BTS itu dia satu BTS ada 3 antena. Sektor 1, sektor 2, sektor 3. Ya. Masing-masing antena itu berjarak 120 derajat antar antena.
Jadi dia akan berkeliling secara radius 360 derajat. Sektor 1 ke arah utara, sektor 2, sektor 3. Pokoknya satu itu di utara, mengarah utara. Bukan berarti dia di 0 derajat. Bisa jadi dia di 10 derajat atau lagi 20 derajat. Jadi kalau misalnya ini lingkaran, ini utara, maka sektor 1 antara sini. Oke, kalau misalnya sini karena sini ada karena kebutuhannya berbeda, sektor 1 bisa jadi ke sini. Pokoknya yang pertama kali antena yang mengarah ke utara itulah sektor 1. Bagaimana kalau misalnya kebutuhannya adalah di sini? Ini sama ini. Yang mana yang sektor 1? Tetap ini sektor 1, sektor 2, sektor 3. Itu ya. Paham ya? Nah, inilah adalah penentuan arah sektor. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa ini adalah standar gitu ya. Untuk misalnya kalau di sini ada BTS juga, dia ada kayak gini antenanya. Maka ini 1, 2, 3. Maka yang bertetangga dengan satu siapa? Yang bertetangga dengan A ini. Ini. Maka ini adalah harus di-create, harus dia saling berhubungan. Bahwa si A ini harus ngobrol dengan si B ini. Bukan si A ini. Si BTS A, sektor satunya itu bertetangga dengan sektor 3 dari BTS B. Maka dia akan di-create, akan dibuat sebagai tetanggaan. Jadi BTS A sektor 1 bertetangga dengan BTS B sektor 3. Gitu. Nah, inilah ketika nanti ada perjalanan si orang ini berjalan dari sini ke sini, maka dia akan terhubung dengan ini. Gitu ya. Karena dalam satu BTS itu ada 3 sektor, ya. Jadi setiap BTS ada 3 sektor. Paling tinggi T sektor. Apakah ada BTS yang 1 sektor? Ada. 2 sektor ada. 4 sektor itu lain cerita. 4 sektor itu dia multi sektor. Tapi secara ininya dia adalah 3 sektor. Nah, setiap sektor ini kita bicara masih teknologi 2G ya. Setiap sektor ini ada namanya TRX. Ini kita bilang sektor 2. Ada sampai 12 TRX. Paling tinggi ini sektor TRX 1 sampai TRX titik 12 misalnya. Ya. Nah, satu TRX ini itu ada 8 time slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Time slot 1, time slot 2, sampai time slot 8. Gitu. Ini hierarkinya. Jadi kalau jadi pertanyaannya, satu BTS ini maksimum berapa pelanggan sih? Kita bisa hitung. Karena TRX ini maksimal ada 12 TRX. Jadi 12 TRX kalikan dengan 8 time slot. Ya kan? Ini untuk satu sektor. Dalam satu BTS ada berapa sektor? Ada berapa sektor? Ada 3. Kayak inilah. Ada yang bisa hitung? 3 dikali 12 kali 8. Itulah jumlah pelanggan maksimum untuk satu BTS itu. Ada yang hitung? Berapa? Berapa jumlahnya? 296, Pak. 296. Ada lagi yang hitung? Eh, 288, Pak. Oke. 288. Ya, paham ya? Nah, dalam teknologi GSM itu ada namanya apa tuh ya? Ada istilah namanya half rate dan full rate. Half rate dan full rate. Nah, ini kondisi adalah full rate. Ya, kondisi dia full rate. Kondisi full rate itu artinya dia benar-benar digunakan seutuhnya. Istilahnya kalau di 1288 ini jadinya kan 288 time slot ya.
288 times slot itu berarti 288 pelanggan. Ada case-case tertentu biasanya untuk kalau mendekati Lebaran misalnya kayak dulu ya, ketika menjelang Lebaran atau menjelang ada event-event tertentu di daerah, ya mungkin ada acara yang sifatnya hanya insidentil, hanya beberapa hari, tentu menambah karena kapasitasnya 288, tentu untuk menambah perangkat itu kan kosnya besar. Kita harus beli modul, menambah license dan lain sebagainya. Nah, ada solusi itu untuk menambah kapasitas dengan tanpa menambah perangkat. Itu tadi namanya yang tadinya full rate di sini, ini kan full rate nih 288. Itu bisa di-split menjadi half rate. Half rate itu tinggal dikalikan 2. Jadi sekitar lebih kurang hampir 600 time slot. Tapi ingat ya, secara kualitas pasti akan menurun. Jadi gini logikanya. Kalau satu bis tadi adalah 288 kursi, utuh 288 kursi, dengan kita tidak menambah kursi, tapi kursi itu tadi yang dibagi dua. Jadi kalau tadinya satu kursi itu untuk satu orang, satu pelanggan, sekarang dengan half rate satu kursi itu untuk 2 orang. Jadi ya mungkin secara kualitas memang tidak sebaik yang full rate, tapi secara kapasitas jadi lebih banyak nambah pelanggannya. Namun penurunan kualitasnya juga tidak begitu terasa sih di sisi pelanggan, gitu ya. Nah ini case yang seperti inilah yang biasanya dimanfaatkan misalnya nih, oh akan ada acara konser nih di Jakabaring. Daripada nambah perangkat baru, ya udah itu jadikan hub rate, gitu ya. Atau momen-momen sebenarnya, oh menjelang Lebaran, tentu untuk menambah perangkat kan agak apa ya, butuh cost atau capex yang tinggi ya. Dengan adanya hub rate ini, ya nggak perlu nambah perangkat, cukup dijadikan itu hub rate. Istilahnya gini lah, kalau dalam normal day, satu bis ini mengangkut 20 penumpang karena 20 kursi, gitu ya. Tapi ketika menjelang Lebaran, dia nggak perlu nambah bis gitu ya. Nggak perlu nambah bis, tapi pelanggan yang diangkutnya bisa diangkut 2 kali lipat. Caranya apa? Ya udah satu kursi itu 2 orang, kayak gitulah. 2 orang. Paham sampai sini ya? Paham, Pak. Paham nggak? Hybrid dan full rate tadi ngerti kan? Oke, kalau udah paham. Nah, eh, jadi seperti ini. Jadi ini namanya UM interface ini, atau air interface. Jadi dari pelanggan ke sini ada ada apa namanya? Ada koneksi interface-nya lah. Jadi teman-teman itu kalau tanpa kita sadari, teman-teman sudah terhubung dengan si operator di handphonenya itu. Kemanapun teman-teman jalan, kecuali nggak ada sinyal. Ya, ini tadi yang sudah kita bahas. Jadi di DCS itu untuk di 2G ada GSM 900, ada GSM 1800 atau dikenal dengan DCS, Digital Communication System. Jadi kalau GSM itu Global System for Mobile Communication. Jadi di teknologi 2G itu menggunakan 2 frekuensi, frekuensi 900 dan frekuensi 1800. Ya, dua band frekuensi tersebut. Jadi sudah saya jelaskan dari awal. Oke, dan begini adalah radio frekuensi spektrumnya ya. Untuk band frekuensi 1900 dan GSM 1800. Jadi secara frekuensi bandnya dia dari range 890 sampai ke 960. Jadi ada uplink dan ada downlink. Ya, kalau dijumlahkan uplink dan downlink itu maka dia akan menjadi 2 kali lipat. Secara panjang gelombang ya ini tadi minus 33 cm untuk di 900, GSM 1800 itu 17 cm. Jadi lebih lebih panjang lah yang 900. Secara bandwidth, total bandwidth-nya untuk GSM itu hanya 25 MHz, sedangkan GSM itu 75 MHz. Bandwidth-nya itu 75 MHz. Tadi, duplex distance. Duplex distance itu adalah jarak dari uplink ke downlink ya. Kemudian carrier separation. Jadi jarak dalam satu kanalnya itu 200 kHz. Sama. Jadi
Di 2G itu di 900 setelah 200 kHz, di GSM juga 200 kHz atau setara dengan 0,2 MHz gitu ya. Nah, untuk transmission rate-nya sama 270 kbps. Radio channelnya total bandwidth-nya itu adalah 125. Kalian 125 ini bisa dihitung sebenarnya. Mana ya? Saya ambil kalkulator dulu. 25 itu 125 channel 375. Ya nggak punya kalkulator. Dari sini ada pertanyaan teman-teman? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Mungkin nggak ada sih, Pak. Dari sini nggak ada? Belum, Pak. Oke ya. Duplex distance tadi apa duplex distance? Jarak antara uplink dan downlink ya. Ya. Hmm. Oke ya. Jadi ini. Nah, jadi kalau dalam dunia 2G itu ada namanya kita kenal dulu istilahnya PCM 30 atau PCM. Jadi ini ya. Ini adalah time, ini adalah frekuensi gitu ya. Jadi ada namanya PCM 30. PCM 30 itu berarti ada 30 gitu ya. Saya nyariin dulu ya. Bentar. Kalkulator. Oke, 30 kali 4, 32, 2048 dibagi 32. Oke ya. Jadi kemarin kita kan sudah belajar tuh, satu iwan itu berapa? Satu iwan atau satu iwan setara dengan 2048 eh kbps atau setara dengan 2 mega. Nah, 2048 ini dibagi 32. 2048 dibagi 32. Berapa jadi? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus sampai ke 32 ya. 2048 dibagi 2 maka dia dapat satu slot ini adalah 64. 64 ya kan? 64 kbps gitu. Oke ya. Maka ini 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 terus sampai ke sini. 64. Nah, karena kebutuhan satu kanal voice itu adalah 16 kbps, maka ini 64 ini dibagi 16 maka dapat 4. Makanya tadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 terus sampai sini. Ya. Ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 terus sampai seterusnya ya. Nah, tadi di penjelasan saya sebelumnya 1 TRX itu sama dengan 8 time slot. Ya, time slot. Apa time slot? Nah, berarti di sini kita butuh sini. 1 TRX, 2 TRX,
3 TRX. Ini 4 TRX gitu ya. Nah, ini satu time slot itu kan butuh satu TRX kan 8 time slot kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 terus sampai 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus gitu ya. Jadi ini ketahuan kita dapat berapa tirik? Kalian tahu? 32 dapat berapa tirik? 16. 32. 32 dibagi dengan 2. dapat berapa tirik jadinya? 32. Dapat 16. 16 kan? Dapat 16. Dapat 16 TRX. Karena satu TRX itu butuh 2. 2 ini. Ini 1 TRX, 2 TRX, 3 TRX. Karena 1 TRX itu ada 8 time slot. Ya kan? Karena satu kanal voice itu butuh 16 kbps. Nah ini 16. Nah, satu ini butuh frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, frekuensi 4. Karena dia ini adalah frekuensi. Ini adalah time. Gitu ya. Jadi tadi balik lagi ke yang penjelasan di awal tadi, kita butuh berapa? 288 ya. 288 time slot. Ya kan? 288 time slot. Atau 288 atau setara dengan 36 TRX. Kalau dia 36 TRX ini kan hanya bisa 16. Berarti ada berapa iwan dibutuhkan? Satu iwan itu hanya bisa menampung 16. Sedangkan kita butuhkan 36. Berarti butuh paling tidak ada 3 iwan secara transmisinya. 3 iwan itu secara dengan 6 mega. Oke ya. Mudah-mudahan bisa dipahami walaupun mungkin agak berat karena kita belajarnya bukan online, offline. Kalau offline sih enak kita menjelaskan di papan tulis. Nah, ini parameternya lah. Ini sama tadi yang di awal. Jadi untuk voice rate itu untuk voice itu sekitar 13 sampai 16 kbps. 13 sampai 16 kbps. Jadi kalau saya hierarki inilah yang paling kecil. Gitu ya. Satu time slot itu ya ini sekitar secara ininya dia 156,26 bit atau 577 mikrosecond. Satu time slot. Jadi ini time slot. Ini time slot namanya. Nah, ini time slot. Ini adalah satu TRX 8, 0 sampai 7, 8. Nah, ini multiframe, ada 51 multiframe. Ini ada 25 multiframe. Sampai tertinggi di sini, ini ada hyperframe, ini ada hyperframe, superframe, multiframe-nya ada 2, ada yang 51 dan ada 26, gitu ya. Ini yang 50, ini 26. Totalnya itu adalah 2048 ini. 2048 tadi. Yang tadi kita jelaskan 2048 atau secara dengan 2 mega. Jadi kalau ada pertanyaan, satu hyperframe ada berapa superframe? Ayo, ada yang bisa jawab? Satu superframe ada berapa hyperframe? 2048 super frame, Pak. Iya, betul. Kalau tanya superframe ada berapa? Ya ini 51 kali 26 atau 26 kali 51. Kalau tanya satu TDMA frame ada berapa time slot? Ada 8 time slot. Satu time slot ini kan setara dengan 8 time slot setara dengan satu TRX. Yang tadi kita jelaskan di awal.
Jadi ini ada namanya ARFCN. ARFCN itu air radio frekuensi, C itu channel, N itu number. ARFCN. Nah, satu ARFCN ini itu menggunakan satu frekuensi. Frekuensi tadi berapa? 200 kHz. Gitu. 200 kHz ini. Satu ARFCN. Jadi ini frekuensi. Ya, saya ini dulu ya. Oke ya. Ini yang tadi saya gambarkan. Ini ada frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, frekuensi 4 gitu ya. Jadi masing-masing slot ini 200 kHz. 200 kHz, 200 kHz, 200 kHz, 200 kHz, 200 kHz. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus 200 kHz ya. Ini kan frekuensi ya. Jadi misalnya dia mulai dari 890. Ini 890. Ini